good MC? In here, ya. Di sini, apakah adik-adik sekalian ada yang sudah pernah jadi MC sebelumnya? Belum pernah. Belum pernah. Belum pernah. Belum pernah. Ya, oke. Tapi Bapak yakin kalian ini pasti pernah yang namanya presentasi di depan kelas, entah itu sendiri atau berkelompok ya? Pernah. Ya. Iya. Nah, pasti mungkin karena kalian berkelompok, kalian tidak terlalu merasakan nervous atau panik ketika berada di depan, harus bicara di depan orang banyak, sementara orang banyak melihat kalian semua. Betul ya? Ya, betul. Nah, Betul. sebagai pembawa acara, entah itu virtual ya seperti ini atau secara fisik kita berdiri di panggung, mostly sebagai MC itu kita biasanya sendiri atau maksimal itu biasanya berdua. Jadi kita harus bisa sendiri membawakan sebuah acara. Nah, sebagai seorang yang membawa suatu acara, apa sih yang perlu kita miliki ya atau kita siapkan? Itu yang pertama adalah knowledge, pengetahuan kita. Nah, hal-hal ini nih berdasarkan pengalaman Bapak sendiri. Jadi, Bapak sempat menjadi MC beberapa kali dan belajar juga dari pengalaman teman-teman yang lain dan melihat dari berbagai macam sumber. Nah, hal-hal yang perlu dipersiapkan itu yang pertama adalah knowledge atau pengetahuan. Pengetahuannya itu tentang apa? Pengetahuan itu tentang acaranya. Nah, kan nggak mungkin seorang MC membawa sebuah acara tapi tidak tahu acaranya apa. Ini acara apa? Tiba-tiba bawa acara aja. Nah, kemudian harus tahu tamunya siapa. Misalkan acaranya ini formal, ya. Kita harus tahu tamu-tamu atau orang-orang penting istilahnya dalam acara itu siapa-siapa aja. Kemudian partisipansnya, penontonnya atau audiensnya itu siapa. Nah, tiga hal ini penting supaya kita bisa menyesuaikan bagaimana bahasa kita ketika membawa acara nanti, kemudian tingkah laku kita dan sebagainya. Kan nggak mungkin kalau acaranya itu partisipannya anak-anak sekolah, tapi kita bahasa MC kita itu sangat-sangat berat sekali. Ya, jadi kita harus tahu partisipannya siapa supaya kita bisa menyesuaikan bahasa kita. Kemudian kenapa kita harus tahu tamunya siapa? Nah, sebagai MC kita harus menyapa karena kita istilahnya perwakilan tuan rumah. Nah, kita harus menyapa tamu yang datang gitu. Kemudian body atau health. Ini juga penting dimiliki atau disiapkan seorang MC. Kenapa? Karena kita itu jadi center atau titik fokusnya. Kita kan berdiri di depan. Kemudian kita dilihat oleh banyak orang. Kan nggak mungkin kita menunjukkan penampilan yang kurang berkenan gitu. Nanti jadinya acaranya pun terdampak gitu. Jadi kurang baik nanti acaranya karena kita yang menjadi titik fokus dalam suatu acara dilihat oleh tamu-tamunya, penontonnya. Gitu. Nah, dalam body dan health ini, selain itu yang kita perlu persiapkan adalah vocal health, kesehatan vokal kita. Karena kan kita, anggaplah kita membawa acara itu sekitar 30 menitan. Mungkin dalam acara 30 menit itu kita bisa ngomong 10-20 menit. Itu kan nguras suara kita. Nah, jadi kita harus perhatikan kesehatan suara kita. Kita istirahat, perbanyak minum air, gitu. Kemudian penampilan. Nah, penampilan ini juga penting. Baik itu acaranya webinar ataupun secara fisik, ya, itu kita harus memperhatikan penampilan kita. Nggak mungkin acaranya formal, kita pakai kaos oblong, celana jeans, kan nggak mungkin. Jadi kita harus sesuaikan pakaian kita dan penampilan kita dengan acaranya. Gitu. Dan yang ketiga itu mental. Nah, ini hal yang paling penting harus dipersiapkan oleh seorang MC. Kan kalau MC-nya gugup atau nervous, terus nggak bisa ngomong apa-apa gitu di panggung kan kita sebagai tamu atau kita sebagai audiens bingung.
ini acaranya kok nggak mulai-mulai gitu. Ternyata si MC-nya nggak siap atau gugup. Nah, seorang MC harus mempersiapkan mentalnya supaya dia bisa membawakan acaranya dengan baik. Nah, uh, yang perlu dilakukan untuk mempersiapkan mental ini apa? Practice. Ini Bapak sampai tulis berulang-ulang karena saking pentingnya practice ini. Practice-nya apa-apa aja. Yang pasti berlatih script MC ini. Jadi setelah mendapatkan informasi tentang acaranya, tamunya, itu kita sebagai MC membuat skripnya. Nah, skrip ini kita latih. Entah kita latih di depan cermin, atau kita juga bisa latih, kita minta bantuan teman kita, atau kita minta bantuan guru, atau orang yang berpengalaman. Kita bisa minta pendapat tentang bagaimana penampilan kita sebagai MC. Nah, sampai sini dulu, ada yang mau ditanyakan tentang MC? Atau ada yang mau ditambahkan? Tidak ada? Belum, Tidak, Pak. Pak. Ya. Belum. Pak, lanjut Belum ya. ada. Oke. Selanjutnya, how to introduce yourself in a formal event. Nah, ini juga penting. Apa bedanya memperkenalkan diri di formal event sama di informal? Ada yang tahu? Ada yang bisa jawab? Mungkin gaya bahasanya beda ya, Pak. Style bahasanya. Nah, ya, betul. Jadi, ya, kalau di informal, kita nggak masalah mau cara kenalin dirinya cuma, hey bro, namamu siapa gitu. Nah, tapi kalau di acara formal, kita kan nggak mungkin seperti itu kan memperkenalkan diri. Nah, yang pertama, kalau dalam acara formal, yang pertama kita harus menyapa tamu dan partisipansnya. Jadi kita harus sapa dulu. Jadi kita nggak tiba-tiba masuk terus sebut nama, itu kan tidak baik ya. Jadi kita harus menyapa dulu siapa-siapa saja yang ada di acara itu, menyapa tamunya, menyapa partisipansnya. Baru kemudian kita memperkenalkan nama kita dan asal kita. Asal ini adalah yang kita wakilkan, entah itu sekolah kah, atau misalkan kita mewakili provinsi kita, mewakili kota kita, itu kita harus sebutkan kita dari mana. Kemudian tujuan kita. Nah, tujuan kita di situ itu mau ngapain? Kita harus kasih tahu ke participants dan guest kita. Supaya mereka tahu kita mau ngapain, kita mau mempresentasikan topik, atau kita mau menampilkan sesuatu, itu kita harus beritahu pada guest dan participants kita. Supaya nanti nggak tiba-tiba kita langsung menampilkan sesuatu, pasti participants atau ya mungkin oke, tapi mungkin tidak akan bisa kaget gitu partisipan. Jadi sebisa mungkin harus dikasih tahu dulu tujuannya supaya lebih formal. Nah, ini contohnya. Ini contoh, jadi kalian bisa explore lebih lagi. Tapi ini sekedar contoh. Jadi yang pertama-tama menyapa dulu. Good morning, good afternoon ya. Honorable guest. Misalkan itu guru, honorable teacher, honorable lecturer, misalkan itu dosen. Tapi kalau kalian tidak tahu dia jabatannya apa, atau ya cukup bilang honorable guest. Kemudian sebutkan namanya. Jangan lupa honorificnya pakai Mr., Miss, atau kalian bisa pakai ibu atau bapak. Itu nggak masalah. Kemudian nama dari guest-nya. Ini wajib. Jadi honorable guest, Mr. siapa gitu, and the whole participants of today's event. Nah, untuk eventnya kalian bisa sekedar today's event atau menyebutkan eventnya event apa. Baru kemudian masuk ke memperkenalkan diri. First, let me introduce myself, blah blah blah, and I'm from grad blah 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 gitu. Kemudian baru menyebutkan tujuannya. Today I will present a famous place in Yogyakarta, seperti itu.
Nah, sampai sini ada yang tidak dimengerti atau ada yang ingin ditanyakan? Belum ada. Belum ada. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke topik tentang tourismnya. Nah, di Jogja itu kan Mas Leon, ya, can I interrupt? Can you back to the previous slide? which slides, Bu? Before this slide. This one? Would you please ask one of them to practice this example? Okay, let's see. Let's see their what is it? Let's give them a chance to trying to practice this text and then to check how they pronounce it and how they speak in English. Let's see. Okay. I will start with the boys. Maybe Justio Wira. Are you there? Yeah, I'm right here. Okay. Can you please read this? Yes, sir. Okay. Good morning, honorable teacher, Mr. Leon and Miss Widuri, and to all participants of today's event. First, let me introduce myself. My name is Justio Wira Prasetyawan. I'm from grade 11 Tourism Department, SMK and 6 Yogyakarta, and today I will present a famous place in Yogyakarta. Okay, good, very good. Thank you, thank you, Justio Wira. You're welcome. Your pronunciation is very good. And then kita coba dengan yang bagaimana dengan Fatimah Azhara. Yes, sir. Okay. Can you read this for us? Okay. Good morning, honorable teacher, Mr. And the whole participants of today's event. First, let me introduce myself. My name is Fatimah Azhara. I'm from grade 11 Culinary 4, SMK and 6 Yogyakarta. Today, I will present a famous place in Yogyakarta. Okay, excellent. Thank you. Oke, mungkin satu lagi. Mario Ardeto. Mario Ardeto, are you there? Yes. Okay, can you read this for us? Wait. Maaf, ini di rumahku lagi rame. Aku nggak begitu. But can you read this? Yes. Okay, it's okay. Okay. Wait. Good morning, honorable teacher, Miss Ning and Mr. Leon. Benar nggak? Iya, itu honorable ya. Honorable. Oh, honorable. Salah, saya Bu Widuri, bukan Bu Nining. Maaf. Aku mulai dari awal dulu. Ya. Ya, silakan. Good morning, honorable guest, Miss Widuri and Mr. Leon. Udah bener ya? Honorable guest. Bentar. Good morning, honorable guest, Yes. Miss Widuri and Mr. Leon, and the whole participant of today. Udah benar kan? Iya. Lanjut. Ya. First, let me introduce myself. My name is Faria Ardito Setiadi. I'm from itu bacanya grade ya? Grade. Ya, Kan? grade.
Yeah. I'm from grade 11 culinary class SMKN Yogyakarta. Sebentar. Aku agak nervous ya. Ya, santai. Jadi aku mulainya dari mana ya? Lanjut aja. Okay. Today I will present a famous place in Yogyakarta. Yeah. Thank you. Maaf. Ya. Jadi tadi mungkin ada beberapa yang Bapak mau highlight. Ini ya, bagian ini, honorable guest. Itu hanya tidak disebutkan, jadi honorable guest. Jadi ini juga U-nya tidak disebutkan, jadi cuma guest gitu aja. Honorable guest gitu. Sama ini tadi ada yang apa? S-nya tidak dibaca ya, jadi harusnya itu today's event. Bukan today event, tapi today's event. Jadi karena ada S-nya. Ya, selebihnya itu saja. Sisanya nanti dihati supaya lebih lancar lagi penyebutan dan cara bacanya. Sisanya sudah bagus kok. Oke, kita lanjut. Oke. Tourism place or culture in Yogyakarta. Nah, di Jogja itu kan ada banyak sekali macam tourism place, entah itu tourism place, objek, budaya, dan sebagainya. Nah, itu kita bisa explore, kita bisa punya banyak pilihan, yang mana nanti akan kalian bahas nanti masing-masing. Nah, itu kita punya candi, ada banyak macam candi di Jogja, kemudian wisata alam, kemudian wisata budaya, dan juga wisata pantai. Dan itu kan satu kategori seperti candi itu aja udah banyak banget. Jadi usahakan sih nanti topiknya jangan sampai sama gitu. Nanti kalian akan membuat seperti mendeskripsikan tempat-tempat itu yang kalian pilih, entah itu budaya atau tempat, itu kalian deskripsikan, kalian menceritakan, entah itu menceritakannya berdasarkan pengalaman kalian, atau kalian dengar cerita dari teman, dari tetangga, orang tua, ataupun dari internet. Tapi Bapak harap sih kalian tidak mengambil dari internet yang tentang ceritanya itu, karena kan kalian orang Jogja semua, atau Iya, Pak. ya, jadi Bapak harap kalian menceritakannya langsung itu dari diri kalian gitu. Itu sih. Tapi kalau memang butuh referensinya dari internet ya nggak masalah. Nah, ini contohnya, ini sekedar contoh aja. Kaliurang is one of tourism place where you can enjoy the beauty of nature in Jogja. Kaliurang is located at Desa Hargobinangun, Pakem, Sleman, Yogyakarta, and so on and so on. Jadi nanti kurang lebih kalian akan membuat descriptive text seperti ini. Jadi memilih sebuah tourism place, objects, culture, kuliner, dan nanti pilih salah satu dan dideskripsikan. Saya pikir tidak usah panjang-panjang ya, mungkin sekitar 1-2 paragraf. Nanti kita akan diskusikan nanti di WA, atau mungkin kalau belum cukup bisa kita diskusikan sampai di meeting selanjutnya. Ya, untuk meeting kali ini sih sampai sini saja materinya. Apa sebelum itu ada yang mau ditanyakan dulu? Not yet. Not yet. Are you sure? Yes, I'm sure. Oke. Kalau begitu kita lanjut di WA ya, Bu. Oh yeah,
Mungkin bisa saya tambahkan Mas Leon untuk ini PH ada yang ikut ya, sudah ada Vena, Mbak Vena, halo. Are you there? Ma'am. Ya Mbak Yes. Vena, ini kami tadi karena Mbak Vena baru join, ini kami tadi menjelaskan tentang what kind of topic that you have to choose to present at the end of this program ya. Jadi nanti dari kalian itu tidak semua presentasi tidak apa-apa, tapi saling membantu bisa dibuat. Yang penting ini kan ada kuliner ada 4 kelas, kemudian perhotelan ada 2 kelas, UPW ada 1 kelas. Nah, jika kalian menghendaki bisa mengerjakannya dalam bentuk grup, silahkan. Bisa boleh saling membantu siapa yang cari materi, kemudian siapa yang akan present. Jangan, don't be afraid that you have to present, dalam artian kalian harus menghafal itu untuk sementara. Kita boleh nanti kalian bikin semacam apa ya, poin-poinnya, kemudian bawa kertas itu tidak masalah, asal jangan reading ya. Dan tadi sudah ditekankan sama Pak Leon bahwa nggak usah terlalu panjang-panjang, tidak masalah. Topiknya kalau yang perhotelan dan UPW mungkin tourism tadi, tourism place gitu bisa banget. Tetapi kalau yang kuliner apa, seandainya kalian mau cerita tentang produk kuliner lokal itu juga tidak masalah, atau anything that you want to describe about place, thing, or maybe tokoh yang bersejarah di Yogyakarta itu siapa, misalnya mau diceritakan, silahkan ya, begitu. Tambahan dari saya itu Pak Leon ya. Nanti yang lain apakah ada pertanyaan? Cukup paham? Not yet, ma'am. Belum ya, oke. Yang lain oke, tidak ada masalah ya. Kalau misalnya kalian tidak ada masalah, boleh pencet raise hand di situ, biar saya tahu tidak ada masalah. Ada ya, yang lain? Ya, oke, sudah oke semua ya. Rata-rata udah mencet raise hand, berarti sudah paham apa yang harus dikerjakan. Tidak perlu khawatir, oh ini saya tugas pribadi saya, enggak, boleh dikerjakan berkelompok. Nanti at the end kalian akan mewakili kelas. Seandainya kelas itu kalian ada beberapa yang orang presentasi, tidak masalah. Besok ketika Pak Leon dan teman-temannya sudah selesai dalam satu presentasi terakhir, misal yang bisa presentasi there is only for example there are only 3 presenter for the first meeting, we can continue for the next meeting. Jadi tidak masalah, nanti at the end itu yang baru presentasi pas masanya Pak Leon itu baru 4, tidak masalah. Yang penting nanti kita bisa berlanjut, nanti di assist sama Bu Widuri juga, gitu ya. Jangan berkecil hati misal kok saya nggak dipanggil untuk presentasi. Tidak, nanti kita masih bisa berlanjut dan kita berproses terus. Oke ya nak. Thank you for your time. Thank you for joining my my event with in collaboration with the UKDW students. Saya tutup ya kegiatan hari ini. Have a nice day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon everyone. Good afternoon. Ya, salam untuk teman-teman yang belum bisa join ya. Nanti dikasih tahu. Ya, thank you. Thank you. Saya izin live ya. Yes, thank you.